Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 31 Agustus 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 4 ayat 36 sampai 44. Kita diingatkan untuk mengasihi sesama lewat kata dan perbuatan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu tunjukkan teladan yang sangat luar biasa kepada kami. Isi ajaranmu selalu Engkau wujud nyatakan dalam perbuatan nyata. Tuhan, bantulah kami, berilah kami kemampuan dan kesadaran untuk menghayati dan mengamalkan apa yang kami ajarkan dalam perbuatan nyata. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah mengasihi sesama lewat kata dan perbuatan nyata. Injil hari ini secara tidak langsung mau mengajar kita untuk melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu sesudah mengikuti kebaktian gereja, wujud nyatakan sabda Tuhan dan pesan-pesan yang sudah didengar selama misa atau kebaktian dalam kehidupan nyata. Saudara-saudari dan anak yang terkasih dalam Kristus, sampai saat ini saya masih ingat seorang pemuda di salah satu paroki yang pernah saya layani di tahun 90-an di Papua New Guinea. Sesudah perayaan misa pada hari Minggu, ia selalu bersukacita dengan wajah berseri-seri, berjabat tangan dengan banyak orang di depan gereja. Dia bergegas mengunjungi keluarga-keluarga yang tidak sempat hadir waktu misa pada hari Minggu. Pada suatu kesempatan saya tanya beliau, "Matus, nama pemuda itu?" Saya amati bahwa setiap hari Minggu
sesudah misa engkau selalu bersuka cita. Dengan muka berseri-seri engkau jalan keliling berjabat tangan dengan begitu banyak orang. Lalu bergegas pergi mengunjungi keluarga yang tidak datang misa. Saya mau bertanya, apa yang mendorong engkau berbuat demikian? Dengan wajah ceria sambil senyum dia berkata, "Pater, sesudah mendengar sabda Tuhan dan menerima tubuh Kristus pada hari Minggu, saya selalu merasa sangat bahagia, dan perasaan bahagia itu mendorong saya untuk ekspresikannya lewat berjabat tangan dengan sesama dan membagi kebahagiaan itu kepada mereka yang tidak sempat hadir misa." Penjelasannya sungguh membuka pikiran dan kesadaran saya. Benar sekali, sudah seharusnya sesudah perayaan misa atau kebaktian hari Minggu, kita semua berbuat yang sama, membagi kebahagiaan yang sudah kita alami, berjabat tangan dengan gereja di depan gereja, dan bercakap-cakap sebentar dengan umat Allah sesudah misa. Dan perbuatan seperti itu sesungguhnya adalah bentuk-bentuk sederhana sebagai ungkapan kegembiraan kita sesudah mendengarkan sabda Tuhan dan menyambut tubuh dan darah Kristus pada waktu misa atau kebaktian. Sesungguhnya itulah yang dibuat Yesus yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, bahwa sesudah kebaktian ia menjenguk ibu mertua Simon yang lagi demam. Yesus bukan hanya mengajar orang di dalam bait suci, tetapi mewujud nyatakan apa yang diajarkannya dalam kehidupan nyata. Ia mengajar hukum cinta kasih, dan ia sendiri mewujud nyatakan isi hukum cinta kasih itu dalam kehidupan nyata. Ia mengasihi sesama lewat kata dan perbuatan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kalau kita amati apa yang terjadi sesudah misa pada hari Minggu di paroki-paroki, secara khusus di paroki-paroki kota di zaman kita sekarang, kebanyakan orang bergegas ke mobil masing-masing atau mengambil HP, membaca pesan dan pergi. Sepertinya semua orang pada sibuk. Melihat kenyataan ini, kadang pikiran saya terusik dengan satu pertanyaan. Apakah umat Allah masih ingat akan arti hidup menggereja? Gereja artinya kumpulan umat Allah yang sehati sejiwa, menghayati persatuan dengan umat yang lain. Tetapi kenyataannya banyak dari kita selalu bergegas tinggalkan gereja sesudah misa. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus yang kepalanya adalah Yesus Kristus sendiri. Sebagai anggota, kita sudah seharusnya selalu bekerja sama, saling membagi suka dan duka. Sebagai kepala, pasti Yesus sangat bahagia kalau kita semua saling bekerja sama. Sebaliknya, ia akan merasa sedih kalau tidak ada kerjasama antara kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutilah apa yang sudah ditunjukkan Kristus kepada kita, yaitu wujud nyatakan sabda Tuhan dan ajaran gereja dalam kehidupan nyata, dan bagikan kebahagiaan yang kita alami sesudah menerima Kristus kepada sesama kita. Kita mohon Bunda Maria, Bunda Yesus Kristus, untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.